Di bawah langit Baghdad yang begitu bening, ribuan bintang bertaburan layaknya butiran berlian yang dilemparkan ke atas permadani hitam. Malam itu, Sultan Harun al-Rashid sedang duduk menyendiri di balkon istananya yang megah. Sambil menikmati semilir angin malam dan menyesap teh hangat, pandangannya tak lepas dari keajaiban langit. Namun, di balik ketenangan itu, terbersit sebuah niat jahil di hati sang sultan. Beliau ingin menguji lagi kecerdikan Abu Nawas, pria yang selalu punya 1000 jalan keluar. Sultan menatap bintang-bintang yang tak terhitung itu dan tersenyum licik. Sebuah rencana besar sedang ia susun untuk menjebak Abu Nawas besok pagi. Kali ini, kau tidak akan bisa mengelak Abu Nawas, gumamnya dalam hati. Matahari pagi menyapa menara-menara istana dengan cahaya keemasan. Sultan segera memerintahkan pengawal untuk menjemput Abu Nawas agar segera menghadap ke singgasana. Sesampainya di aula utama, Abu Nawas disambut dengan suasana yang lebih tegang dari biasanya. Sultan duduk dengan gagah, wajahnya dibuat seserius mungkin, namun matanya memancarkan tantangan. Abu Nawas, suara Sultan menggema di seluruh ruangan. Selama ini kau dipuji sebagai orang terpintar di seantero negeri. Maka hari ini aku ingin menguji apakah pujian itu benar atau hanya omong kosong. Jawablah pertanyaanku dengan jujur, karena jika kau berbohong, hukuman penjara yang gelap sudah menantimu. Abu Nawas hanya menunduk, bersiap menghadapi badai logika yang akan datang. Sultan kemudian menarik napas panjang dan bertanya, "Katakan padaku, wahai Abu Nawas, berapakah jumlah pasti bintang-bintang yang ada di langit? Ingat, aku ingin angka yang akurat, tidak boleh menebak-nebak." Begitu pertanyaan itu selesai diucapkan, suasana aula pecah oleh suara bisik-bisik. Para menteri dan pengawal istana berusaha menahan tawa di balik telapak tangan mereka. Mereka saling melirik, yakin bahwa kali ini Abu Nawas benar-benar menemui ajalnya. Siapapun tahu bahwa menghitung bintang adalah hal yang mustahil bagi manusia biasa. Abu Nawas terdiam cukup lama. Jarinya mengelus dagu, sementara matanya menatap lantai marmer, seolah sedang melakukan perhitungan rumit di dalam kepalanya. Alih-alih menyerah, Abu Nawas justru meminta waktu 1 hari untuk melakukan observasi. Keesokan harinya, Abu Nawas tidak pergi ke perpustakaan atau melihat langit, melainkan pergi ke pasar hewan yang paling ramai di Baghdad. Ia mengamati satu persatu hewan yang dijual di sana, mulai dari kuda hingga unta. Akhirnya, matanya tertuju pada seekor keledai yang sangat gemuk, namun memiliki bulu yang tumbuh sangat lebat, panjang, dan kusut. Abu Nawas tersenyum lebar. Ia tahu keledai inilah yang akan menyelamatkannya. Ia membeli keledai itu dan membawanya pulang. Sepanjang malam, ia merawat keledai tersebut, menyisir bulunya agar terlihat semakin padat, dan bersiap untuk menghadap Sultan dengan penuh percaya diri. Hari penentuan tiba. Istana dipenuhi oleh orang-orang yang penasaran, ingin melihat kehancuran Abu Nawas. Namun mereka semua terbelalak saat melihat Abu Nawas masuk ke aula utama sambil menarik seekor keledai berbulu sangat lebat. Sultan Harun al-Rashid yang sedang duduk di singgasananya sampai menaikkan alisnya karena kebingungan. "Apa maksudnya ini Abu Nawas? Kenapa kau membawa binatang kotor ini ke aula istanaku?" tanya Sultan dengan nada tinggi. Abu Nawas tetap tenang. Ia menaruh keledainya tepat di tengah ruangan. "Baginda yang mulia," ucapnya dengan lantang. "Hamba sudah menyelesaikan tugas hamba. Hamba sudah menghitung seluruh bintang di langit tanpa meleset satupun. Dan hamba membawa bukti hitungan hamba di sini." Sultan mendesaknya. "Cepat katakan, berapa angkanya?" Abu Nawas menepuk punggung keledainya dengan mantap dan menjawab, "Jumlah bintang di langit adalah tepat sama dengan jumlah helai bulu yang tumbuh di punggung keledai hamba ini, Baginda. Tidak kurang dan tidak lebih 1 helai pun." Ruangan seketika menjadi sunyi senyap, sebelum akhirnya Sultan meledak dalam tawa mengejek. "Abu Nawas, kau pikir aku bodoh? Bagaimana mungkin aku bisa percaya pada jawaban konyolmu itu? Siapa di dunia ini yang sanggup membuktikan bahwa jumlah bulu keledai itu sama dengan jumlah bintang? Kau pasti hanya membual untuk menghindari hukuman." Para menteri pun ikut tertawa melihat kebohongan Abu Nawas. Tanpa rasa gentar sedikit pun, Abu Nawas menjawab dengan suara lembut namun menusuk. "Jika Baginda meragukan hitungan hamba,
Silahkan Baginda utus para ahli matematika istana yang hebat itu untuk mulai menghitung bulu keledai ini sekarang juga. Setelah selesai, silahkan Baginda bandingkan jumlahnya dengan jumlah bintang di langit. Ia menoleh ke arah para ahli matematika istana yang seketika berubah pucat pasi. Jika ada selisih satu helai saja, hamba rela dihukum mati. Silakan para ahli matematika, keledainya sudah hamba sediakan di sini. Para ahli matematika itu berkeringat dingin. Mereka sadar bahwa menghitung jutaan helai bulu keledai yang kusut adalah pekerjaan gila yang mustahil diselesaikan. Sultan Harun al-Rasyid terdiam 1000 bahasa. Beliau menatap wajah Abu Nawas yang tanpa dosa, lalu menatap keledai yang berbulu lebat itu. Sultan menyadari bahwa ia baru saja dijebak oleh logikanya sendiri. Untuk menyalahkan Abu Nawas, ia sendiri harus melakukan hal yang mustahil. Tak lama kemudian, tawa Sultan pecah. Kali ini tawa yang tulus dan penuh kekaguman. Kau memang licik dan luar biasa, Abu Nawas. Kau tahu benar bahwa tidak ada yang bisa membuktikan jawabanmu salah. Sultan pun mengakui kecerdikan sahabatnya itu. Beliau memerintahkan pengawal memberikan 1 kantong koin emas sebagai hadiah. Abu Nawas pun pulang dengan kemenangan, membawa emasnya di atas punggung keledai yang telah menyelamatkan nyawanya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kecerdasan sejati bukanlah tentang mengetahui segala hal, melainkan tahu bagaimana menempatkan kebenaran pada porsinya. Janganlah kita sombong dengan menantang sesuatu yang kita sendiri tidak sanggup memikul bebannya. Tetaplah cerdik, jujur, dan rendah hati dalam menjalani kehidupan.